Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, hari ini Mimin akan menyampaikan atau membahas soal-soal CATP 3K, komponen teknis khusus untuk guru. Silahkan disimak baik-baik. Soal nomor 1. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyerahkan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah titik-titik. A. Representative feedbacks, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah B. Cumulative feedback. Pembahasan. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya, karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Cocok untuk siswa yang homogen. Soal nomor 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Menyanyikan merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah prakteknya. Jadi jawabannya adalah E. Praktek. Soal nomor 3. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. Jadi jawabannya adalah B. Produk. Nomor 4. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Titik-titik. A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Pembahasan. Penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut, maka jawabannya adalah C. Melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. Nomor 5. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi titik-titik. A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial,
E. Budaya. Jawabannya adalah A. Pedagogik. Pembahasannya adalah kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Soal nomor 6. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Jawabannya adalah B. Saintifik. Pembahasannya, scientific learning cirinya mengamati, menanya, pengumpulan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Nomor 7. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. Pembahasannya, menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jawabannya B ya, menyeluruh. Nomor 8. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Pembahasan, media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Dari opsi pilihan di atas, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Jadi jawabannya D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Soal nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Pembahasan, membangkitkan rasa ingin tahu itu apa saja? Yang pertama, melatih berpikir terbuka dalam belajar. Kedua, melatih ketelitian. Ketiga,
memutuskan bertanya. Keempat, menghindari pembelajaran membosankan. Kelima, belajar meneliti atau eksperimen. Dari pembahasan ini, jawaban nomor 9 adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Soal nomor 10. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, D. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching dan Learning. Jawabannya adalah C. Discovery Learning. Pembahasannya, mengapa Discovery Learning? Discovery Learning ciri-cirinya pemberian rangsangan, stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengolahan data, data processing, pembuktian, verification, menarik simpulan, atau generalisasi. Jawabannya C. Discovery Learning. Nomor 11. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah titik-titik. A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca televisi. Pembahasan. Tujuan pembelajaran tentang banjir. 1. Penyebab banjir. 2. Gambaran bahaya banjir. 3. Kerugian akibat banjir. 4. Cara menanggulangi banjir. Potongan artikel berita media cetak mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Maka jawabannya soal nomor 11 adalah C. Potongan artikel berita media cetak. Nomor 12. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip titik-titik. A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawabannya adalah E. Objektif. Pembahasan. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Soal nomor 13. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip titik-titik. A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasan. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi jawaban untuk nomor 13 adalah C. Menyeluruh. Soal nomor 14. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal adalah 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra
tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Maka jawaban nomor 14 yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian A. Adil. Jawabannya adalah A. Adil. Soal nomor 15. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran ... A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, E. Akuntabel. Pembahasan. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran, yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah C. Terpadu. Penilaian yang dilakukan oleh Pak Chandra merupakan prinsip pembelajaran terpadu. Jawabannya C. Soal nomor 16. Dari banyaknya definisi batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah ... A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Pembahasan. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Soal nomor 17. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah ... A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Pembahasan. Tujuan pembelajaran RPP. Audience, siswanya. Behavior, melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Condition, disediakan 2 magnet dan paku. Degree, dengan tepat, benar, teliti. Jadi untuk jawaban nomor 17 adalah E. Degree, karena tidak ada di soal keterangannya siswa melakukan percobaan itu dengan tepat atau benar. Soal nomor 18. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Pembahasan. Tujuan pembelajaran kebutuhan ekonomi: 1. Penyebab melonjaknya, 2. Gambar situasi, 3. Akibat terjadinya. Yang dapat mengcover ketiga tujuan tersebut adalah tayangan berita di televisi, karena menggunakan audio dan visual. Jadi jawabannya adalah C.
tayangan berita di televisi. Nomor 19. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah titik-titik. A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasannya, tujuan penilaian adalah teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktek, sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi jawaban untuk nomor 19 adalah A, sahih. Soal nomor 20. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasan, objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Karena pada kasus di atas menggunakan subjek Siska, maka pilihan yang tepat adalah objektif. Jadi jawabannya adalah B, objektif. Nomor 21. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah titik-titik. A. Representatif feedback, B. Kumulatif feedback, C. Kuantitatif feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representatif feedback. Pembahasannya, salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka dari hal ini, biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan, meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Jadi jawaban untuk nomor 21, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah representatif feedback. Soal nomor 22. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dan merencanakan, menyelidiki dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecah masalah. Jadi jawabannya adalah D, proyek. Soal nomor 23. Membuat anyaman merupakan penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Pembahasan. Jawabannya adalah B. Penilaian produk.
mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Jawabannya adalah B. Penilaian produk. Nomor 24. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah D. Proyek. Pembahasannya, pada kasus soal di atas kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, memecah masalah. Soal nomor 25. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah B. Produk. Pembahasan, penilaian produk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Nomor 26. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai titik-titik. A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawabannya adalah A. Keeping track. Pembahasannya adalah prinsip keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jawabannya A. Nomor 27. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A. Sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawabannya adalah E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Pembahasannya, karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah A. Adil. Nomor 29. Pagi ini penyerahan raport untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut.
Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurut anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi jawabannya adalah E. Akuntabel. Nomor 30. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Peracuan kriteria. Pembahasannya, penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jawabannya B. Nomor 31. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Menyeluruh, E. Akuntabel. Jawabannya adalah terbuka. Pembahasan. Pak Budi telah menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir, yang merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nomor 32. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabannya adalah B. Akuntabel. Pembahasan. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Soal nomor 33. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa, B.
B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. E. Mengulangi seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Jawabannya adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Pembahasannya, pengayaan baiknya ditunjukkan untuk yang berhasil dan remedial ditunjukkan untuk yang gagal, dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Nomor 34. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah titik-titik. A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. E. Ditulis oleh kepala sekolah. Jawabannya adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Pembahasannya, soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Nomor 35. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali titik-titik. A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator atau tujuan. D. Pendistribusian butir soal. E. Penentuan kisi-kisi soal. Jawabannya adalah C. Penentuan indikator soal. Pembahasannya, faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian adalah penentuan indikator atau tujuan, karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Soal nomor 36. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes titik-titik. A. Seleksi. B. Penempatan. C. Pretest post-test. D. Diagnostik. E. Ujian akhir. Jawabannya adalah B. Penempatan. Pembahasan, tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Soal nomor 37. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut titik-titik. A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. E. Bagus karena untuk mengukur tingkat berpikir rendah. Pembahasan, butir soal uraian tersebut termasuk dalam LOS, Low Order Thinking Skill atau C1, mengingat, sebutkan, tuliskan, gambarlah dengan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Maka jawabannya adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Soal nomor 38. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah titik-titik. A. Tes uraian bebas. B. Tes uraian terbatas.
C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks, E. Tes urean singkat. Jawabannya adalah B. Tes urean terbatas. Pembahasannya, urean terbatas atau terstruktur, soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Soal nomor 39. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E. Perlu memperbanyak soal latihan. Jawabannya adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Pembahasannya, pretest adalah kemampuan awal, maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Soal nomor 40. Dalam rangka penilaian tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cangkupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cangkupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik, E. Soal esai dan soal pilihan ganda. Jawabannya adalah C. Cangkupan materi dan waktu pelaksanaan. Pembahasan tes formatif, penilaian ulangan harian, tes sumatif, penilaian akhir semester, sehingga yang membedakan antara keduanya adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Demikianlah tadi pembahasan soal-soal CAT P3K. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, dan semoga tetap selalu semangat dalam belajar. Mimin cuman mengingatkan untuk selalu belajar dan belajar. Semangat betul-betul belajarnya. Jadi ketika kita belajar, ada beberapa tips yang harus dipahami. Ketika kita mengerjakan soal-soal atau merangkum sebuah materi, kita harus tahu kisi-kisi soal tes P3K. Dihimpun dari berbagai sumber kisi-kisi soal tes P3K. Yang pertama itu yang perlu kita pahami adalah tes kompetensi teknis. Materi kisi-kisi soal tes P3K untuk kompetensi teknis berisikan penguasaan pengetahuan, tentang penguasaan pengetahuan, keterampilan
dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau jabatannya guru berarti ya guru, kalau mungkin di kantor ya tentang kantor lah. Untuk kisi-kisi yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati atau diukur dan dikembangkan terkait dengan yang pertama, integritas, terus kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Itu untuk kompetensi manajerial. Untuk yang ketiga yang perlu kita pahami yaitu tentang kompetensi sosiokultural. Materi dalam kompetensi ini berisikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati atau diukur, kemudian dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya atau perilaku, wawasan kebangsaan kita, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Hal ini untuk memperoleh hasil kerja yang baik yang sesuai dengan peran atau fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang dimiliki. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Selain itu, setelah kita melihat di tahap tes seleksi kompetensi tadi dengan 3 poin tadi, 3 komponen tadi, komponen teknis, komponen manajerial, dan komponen sosial kultural, selanjutnya akan ada tes atau tahap seleksi wawancara, di mana tahap ini dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas dan dilaksanakan dengan metode CAT. Terus bagi yang mendaftar di Kementerian Agama, ini ada tes moderasi beragama. Jadi ada CAT dari BKN itu 60% kalau nggak salah atau 40%, dan moderasi agamanya 40%. Pokoknya di antara kedua itu yang satu 40%, satunya 60%. Kalau yang dari BKN 60% berarti ya yang 40%-nya moderasi beragama. Cuman kalau yang dari BKN-nya 40% berarti moderasi beragamanya 60%. Itu untuk khusus dari yang daftar di P3K formasi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Mungkin sedikit ini dapat bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan jalan kemudahan untuk diangkat sebagai ASN, sebagai calon aparatur sipil negara, baik itu P3K ataupun CPNS. Dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan predikat terbaik, lulus seleksi P3K ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.